Nama Farel Prayoga sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sejak viral berkat suara merdunya yang membawakan lagu-lagu dangdut dan campur sari dengan gaya khas anak kecil yang polos namun berbakat, Farel menjelma menjadi bintang. Ia tidak hanya tampil di berbagai panggung hiburan, tetapi juga diundang ke Istana Negara, menjadi tamu kehormatan Presiden, dan menjadi wajah baru dari harapan musik dangdut Indonesia. Persembahan Farel Prayoga yang akan membawakan lagu Ojo Dibandingke. Mongsa kuatku mencintaimu, berharap engkau mengerti. Ada Pak Jokowi. Namun, di balik popularitasnya, kini muncul cerita lain yang menyita perhatian publik. Kisah tentang uang miliaran rupiah yang ia peroleh selama menjadi penyanyi cilik yang konon habis begitu saja, dan tudingan yang tertuju pada orang terdekatnya. Keluarga kandung, khususnya sang ayah dan ibu tiri. Pernyataan Farel dalam sebuah wawancara bahwa uang sekitar 10 miliar telah habis begitu saja, menyulut gelombang kehebohan di masyarakat. Netizen bertanya-tanya, kemana perginya uang sebesar itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana penjelasan pihak keluarga? Uang kamu sempet habis gitu? Habis sempet, baru-baru ini ya? Baru-baru ini? Jadi uang-uang itu semua habis gitu? Habis. Saldo tinggal berapa? Berapa ya? Ceban paling. Hah? Tinggal 10.000? Iya. Nggak ada isinya kan? Di bawah 50.000 Pak. Di bawah 50.000 uang. Jadi uang yang sudah ratusan juta miliaran itu tinggal 10.000? 10.000. Jadi emang kemarin tuh sempat bikin tabungan juga, udah kekumpul 100 juta sekian gitu. Iya. Habis Tinggal 10.000. Melalui kanal YouTube Kak Ani Official, sang ibu tiri, Siti Mujayana, akhirnya angkat suara. Dalam video klarifikasi, ia membongkar sisi lain dari cerita yang selama ini belum diketahui publik. Ia tidak hanya menjelaskan soal keberadaan aset, tetapi juga meluruskan isu liar seperti dugaan perjudian, hingga persoalan utang rumah yang disebut-sebut dibayar dengan uang Farel. Narasi ini menyajikan sisi utuh dari konflik tersebut, berdasarkan pengakuan dan klarifikasi dari pihak keluarga, ditambah analisis dan pembacaan terhadap dinamika keluarga artis di bawah sorotan publik. Farel Prayoga, dalam salah satu wawancara publik, mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun berkarir di dunia hiburan, uang yang telah ia hasilkan mencapai angka miliaran rupiah. Namun ketika ia mencoba mengecek kembali keberadaan dana tersebut, semuanya sudah tidak ada. Pernyataan ini langsung mengguncang media sosial. Banyak yang menyayangkan dan bahkan menuduh pihak keluarga, terutama ayah dan ibu tiri Farel, telah menyalahgunakan uang anak tersebut. Kata 10 miliar menjadi trending. Warganet terbagi dua. Ada yang bersimpati pada Farel, menyebutnya korban eksploitasi anak. Namun tak sedikit pula yang meminta publik untuk tidak menghakimi sebelum mendengar versi dari pihak keluarga. Dan benar saja, klarifikasi pun datang dengan cukup panjang dan rinci. Dalam video berdurasi sekitar 16 menit, Siti Mujayana menjelaskan dengan tenang namun tegas. Ia menyatakan tidak pernah menghamburkan uang Farel.
Sebaliknya, ia mengaku siap membuka dan mencetak mutasi rekening dari ATM milik Farel jika memang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa uang tersebut bukan untuk kebutuhan konsumtif, apalagi judi seperti yang sempat dibicarakan netizen. Farel, saya juga ingin penjelasan juga itu 10M. Ibu saya itu kalau mau menjelaskan manggil ibu itu nggak enak. Soalnya kamu juga bilang kayak gitu di podcast, gini aja lah. Saya ingin penjelasan soal uang 10M yang saya habiskan. Mau juga saya rinci, nanti saya print juga itu ATM saya, berapa itu masuk. Juga aset-asetnya Farel juga ada. Masih ada ini BPKB-nya, motor Scoopy, motornya Farel yang 2 ada ya. Habis itu ini apa ini? Sertifikatnya Farel, asetnya Farel. Tapi yang lain masih ada di notaris, mau dipindah namakan Farel. Kalau ini sudah atas nama Farel. Balik. Aku lega deket orang ketok sih, delok sih. Nah, ini sudah ada atas nama Farel. Nah, pokoknya ini asetnya masih ada. Terus apa itu? Siti menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial, seolah-olah uang tersebut dibelanjakan untuk keperluan pribadi keluarga. Tanpa jejak, ia menegaskan, uangnya bukan hilang. Tidak ada yang habis seenaknya. Kami belikan motor, belikan tanah. Semua ada. Kami bisa buktikan. Konflik ini sebenarnya mencerminkan lebih dari sekadar persoalan uang. Di baliknya tersimpan luka lama, keretakan hubungan emosional, dan sejarah keluarga yang tidak pernah benar-benar selesai. Bukan hanya tentang miliaran rupiah yang dipertanyakan keberadaannya, ini juga tentang latar belakang hubungan yang sejak awal penuh kerumitan. Kalau nggak ngamen ya nggak dapat uang, nggak makan kita, kayak gitu. Jadi kamu yang dijadikan yang cari duit gitu. Iya, jadi emang awalnya tuh aku ngamen kayak emang ya biar dapat uang sendiri aja kayak gitu. Aku emang dapat perilaku nggak enak dari ibu. Ini ibu tiri atau ibu kandung? Jadi sebetulnya ibu yang ada di rumah yang selama ini bareng aku, itu ibu tiri. Oh, bukan ibu kandung? Bukan, jadi aku emang selama 14 tahun ini belum pernah ketemu ibu kandung. Oh, dari kecil? Dari kecil. Oh, jadi kamu sama ibu tiri ini, kamu pikir awalnya ibu kandung atau ibu tiri dari awal? Ibu kandung. Oh, kamu awalnya pikir ibu kandung? Ya, aku tahu ibu yang ada di rumah itu bukan ibu kandung dari aku umur 8 tahun. Jadi emang waktu itu posisi bapak ibu bertengkar, ya mungkin ego ibu emang nggak stabil gitu. Jadinya dia ngomong ke aku, sebetulnya aku bukan anak kandungnya. Dalam klarifikasinya, Siti Mujayanah mengaku bahwa hubungannya dengan Farel memang tidak mudah. Ia menyadari posisinya sebagai ibu tiri dan menyebut bahwa hubungan mereka mulai renggang sejak Farel beranjak remaja dan semakin sering berada di bawah pengawasan manajemen. Lebih jauh, isu yang beredar di masyarakat juga menambah bara dalam konflik ini. Banyak yang menyebut bahwa Farel adalah anak dari hasil hubungan di luar nikah atau perselingkuhan antara suaminya, ayah Farel, dengan perempuan lain yang tak lain adalah ibu kandung Farel. Artinya, Siti Mujayanah bukanlah ibu kandung, melainkan wanita yang tetap memilih bertahan dalam pernikahan meski dikhianati, dan akhirnya ikut membesarkan Farel dari kecil dengan segala dinamika dan luka batin yang tidak mudah. Saya akan mengatakan sebenar-benarnya asal-usul Farel. Farel itu anak hasil perselingkuhan suami saya dengan ibu kandung Farel. Gak ada ikatan pernikahan. Soalnya ibu kandung Farel punya suami saya udah punya istri saya dan punya anak Delvia. Saya merawat Farel itu mulai umur 1 minggu
Saya mengatakan sebenar-benarnya ya soal Farel, tentang Farel, asal-usul Farel. Ya, kenapa Farel itu keluarganya ibu kandung Farel nggak tahu kalau Farel itu anaknya ibunya kandung Farel? Karena disembunyikan, karena ibu kandung Farel itu punya suami. Mungkin dia malu punya anak Farel karena nggak ada ikatan pernikahan. Dia sama-sama punya keluarga, sana punya suami, sini punya istri. Ibu Farel itu tetangga desa saya. Dia berkenalan sama Bapak Joko, statusnya dia punya suami. Pak Joko punya istri dan anak. Walaupun itu ibu kandungnya Farel juga punya anak yang bernama Rehan. Itu berselingkuh selama 7 bulan. Isu ini membuat Siti berada dalam posisi yang rumit. Dituduh menghabiskan uang anak yang bukan darah dagingnya, tetapi yang ia rawat dan besarkan sejak kecil. Sebuah posisi yang, di mata publik, sulit dimenangkan. Ia bahkan mengatakan bahwa selama ini, ia tidak pernah menuntut pengakuan apapun dari Farel. Ia hanya ingin menjelaskan bahwa keluarga mereka bukan seperti yang dibayangkan publik. Serakah, pemalas, atau pemakan harta anak. Siti juga mengaku tidak tahu menahu soal manajemen Farel selama beberapa tahun terakhir. Ia tidak lagi diberi ruang atau akses terhadap agenda, pendapatan, atau urusan hukum Farel. Karena itulah, ketika tuduhan mengalir ke arahnya, ia merasa sangat tidak adil. Ia hanya ingin meluruskan dan membersihkan nama baik keluarganya. Ia bahkan tidak ingin uang kembali padanya, karena uang itu memang milik Farel. Yang ia perjuangkan hanyalah kebenaran dan harga diri. Saya nggak sayang sama Farel. Saya hanya manfaatin Farel aja. Kenapa? Nggak dari dulu aja saya buang sekalian. Saya merawat dia. Soalnya saya tahu yang salah kedua orang tuanya, bukan anak kecil. Makanya saya rawat sampai sekarang, sampai dewasa lah ini. Saya merawat Farel mulai umur 1 minggu. Ditinggal ibu kandung Farel pulang ke Jawa, ke Banyuwangi. Jadi saya yang merawat Farel. Apakah itu disebut namanya ibu tiri? Kasus ini belum tentu akan berakhir di ranah hukum, tetapi menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Farel, sebagai remaja yang tengah mencari jati diri, mungkin merasa kecewa dan tidak mendapatkan kejelasan. Di sisi lain, keluarganya merasa dihujat tanpa diberi ruang untuk membela diri. Kebenaran mungkin ada di antara keduanya, dalam ruang abu-abu yang hanya bisa dipahami jika semua pihak duduk bersama dengan kepala dingin. Yang jelas, perlu ada kejelasan hukum dan perlindungan bagi artis cilik agar konflik seperti ini tidak terulang pada generasi-generasi berikutnya. Farel Prayoga adalah sosok yang berbakat dan dicintai. Tapi di balik ketenarannya, ada cerita yang rumit, manusiawi, dan penuh luka. Uang bisa dicari kembali, tapi kepercayaan dan hubungan keluarga tidak semudah itu diperbaiki. Semoga klarifikasi ini membuka mata publik bahwa tidak semua yang terlihat di permukaan adalah kebenaran mutlak. Dan semoga Farel serta keluarganya bisa menemukan jalan pulang, bukan ke rumah fisik, tapi ke hubungan yang saling percaya dan saling menyayangi.